Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro di Universitas Mercubuana. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan tugas besar satu mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, relevan dan berlakunya dalam pendidikan, kebijakan publik, dan pembangunan nasional. Lalu ada capaian pembelajaran lulusan atau dalam singkat CPL itu meliputi menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai keberagaman, serta memiliki pemahaman tentang sejarah perkembangan dan relevansi Pancasila. Lalu ada mengaplikasikan prinsip keadilan sosial dan gotong royong serta berpikir kreatif dan kritis mampu menerapkan Pancasila dalam kebijakan politik dan pembangunan nasional. Lalu ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Sini mahasiswa harus mengidentifikasi dan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi sistem, filsafat, etika moral, dan dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu mahasiswa juga harus memahami dan menganalisis relevansi pendidikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian evaluasi dan mengaplikasikan Pancasila dalam kebijakan politik, sistem, ekonomi, pembangunan nasional, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada pengantar perkuliahan dan relevansi pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila sebagai dasar negara yang harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia untuk menciptakan kehidupan harmonis, adil, dan beradab. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu membangun karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, memperkuat rasa nasionalisme, dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada sejarah dan perkembangan Pancasila. Pada tahun 1945, tanggal 1 bulan Juni, Pancasila diresmikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ini adalah perkembangan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2020, Pancasila diadaptasi dalam kebijakan publik untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Pancasila sebagai dan konstitusi yaitu deputi Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar dari segala bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian konstitusi Pancasila menjadi landasan bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pedoman kebijakan publik mengarahkan pembuatan kebijakan publik yang berfokus pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan pengakuan terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun Pancasila sebagai ideologi dan sistem filsafat serta pengembangan ilmu. Yang pertama, ada Pancasila sebagai ideologi, eh, pandangan hidup bangsa Pancasila memberikan arahan dan pada tujuan nasional eh, dan prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara. Sistem filsafat Pancasila mengandung nilai-nilai filsafat yang membentuk dasar moral, etika, dan kebijakan. Lalu yang ketiga ada pengembangan ilmu. Pancasila mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kesejahteraan dengan yaitu ancaman globalisasi terhadap Pancasila, risiko nilai-nilai Pancasila yang tergerus oleh pengaruh budaya asing dan globalisasi. Lalu Pancasila sebagai sistem etika dan moral. Etika dan moral Pancasila mengajarkan nilai moral yang tinggi, menghargai keberagaman, dan mengedepankan keadilan sosial. Penerapan dalam kehidupan, sikap saling menghargai antar individu dan golongan, serta menjaga kesatuan bangsa dengan dasar moral yang tepat. Ataupun pada pembangunan nasional, kebijakan ekonomi, Pancasila sebagai dasar pembangunan
yang adil, merata, dan berkelanjutan. Lalu pembangunan nasional Pancasila berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang menekankan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengentaskan kemiskinan, implementasi nilai Pancasila terlihat dalam program mengentaskan kemiskinan dengan investasi yang signifikan untuk memberdayakan masyarakat kurang beruntung dan mengurangi kesenjangan sosial. Dan kemudian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Itu meliputi gambaran ilmu pengetahuan, menjadikan landasan dalam pengembangan ilmu yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Adapun keterkaitan dengan mengembangkan ilmu, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kemudian dalam keadilan sosial dalam ilmu, penelitian harus berfokus pada solusi masalah sosial untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Kemudian di slide berikutnya ada penerapan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Kehidupan pribadi mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Serta sosial memperkuat semangat gotong royong dan menjaga persatuan bangsa dalam kerangka keberagaman. Adapun profesional yang mengaplikasikan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam dunia profesional dan kebijakan politik. Mengenai kesimpulan, yang pertama, Pancasila sebagai landasan adalah pedoman hidup yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Lalu penerapan dalam berbagai aspek melalui penguatan pemahaman dan penerapan Pancasila, kita dapat mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kemudian pentingnya pendidikan Pancasila harus tetap ditanamkan untuk memperkokoh identitas bangsa Indonesia dan mengatasi berbagai sudut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.